kuota, sampai standar teknis yang tidak selalu bisa diatasi oleh WTO. Oleh karena itu, ASEAN membentuk AFTA guna mengurangi hambatan, menarik investasi, memperkuat integritas, hingga memberikan konsumen lebih banyak pilihan. Tak hanya AFTA, A3 juga hadir dengan mencakup lebih banyak sektor, sehingga dapat menyederhanakan aturan dan mewujudkan arus bebas barang di ASEAN. Poin kedua, peraturan yang longgar karena A3 dan AFTA dapat membuat produk masuk lebih banyak ke pasar domestik, yang dengan hal itu dapat menguntungkan konsumen karena konsumen dapat memiliki banyak pilihan dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, produsen lokal harus menghadapi daya saing yang lebih tinggi karena hal itu. Perjalanan integrasi ekonomi kawasan dimulai dengan terbentuknya ASEAN pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang menjadi dasar kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya di Asia Tenggara. Tahap penting berikutnya adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA pada 28 Januari 1992 melalui skema Common Effective Preferential Tariff yang menurunkan tarif intra-ASEAN menjadi 0-5%. Tahap berikutnya adalah ASEAN Free Trade Area atau A3 pada 26 Februari 2009 dan berlaku efektif sejak 17 Mei 2010 yang memperluas cakupan kesepakatan dan mengatur Rules of Origin untuk memastikan keaslian produk ASEAN, Trade Facilitation berupa penyederhanaan kepabeanan, serta Technical Barriers to Trade yang memperbolehkan standar nasional tetap berlaku asalkan tidak diskriminatif. Kemudian, Indonesia mengembangkan regulasi nasional label nutrisi yang pertama kali diatur dalam PP nomor 69 tahun 1999. Kemudian diperkuat dengan peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018. Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan diperjelas lewat Peraturan Presiden nomor 34 tahun 2018. Sementara itu, jaminan produk halal mulai berlaku melalui Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2024. Dalam era perdagangan bebas ASEAN, regulasi nasional sangatlah penting dikarenakan untuk mengukur mutu daripada suatu barang yang ingin masuk ke negara kita. Dan regulasi nasional mencakup 3 bagian, yakni ada sertifikasi halal, ada label nutrisi, dan juga standar nasional Indonesia. Dan di bawah ini saya ingin menjelaskan beberapa lembaga yang berkontribusi dalam perdagangan bebas ASEAN. Yang pertama ada Badan Standarisasi Nasional. Badan ini memiliki program kerja yakni untuk membuat standar nasional Indonesia. Jadi setiap barang yang ingin masuk ke Indonesia harus sesuai dengan standar nasional yang ada di Indonesia, agar ketika produk tersebut disebarkan ke masyarakat dapat memanfaatkannya dengan sangat baik. Dan yang kedua adalah BPOM. BPOM sendiri memiliki fungsi untuk mengecek komposisi yang terdapat pada suatu produk, yakni dapat berupa makanan, kosmetik, minuman, dan juga yang lain-lain. Sebagaimana peraturan BPOM tahun 2018 nomor 31 yang berbunyi bahwa setiap produk yang masuk ke Indonesia wajib memiliki label komposisi yang jelas agar masyarakat mudah memahaminya. Yang ketiga adalah lembaga BPJPH. Lembaga BPJPH adalah lembaga yang dibentuk pada tanggal 11 Oktober 2017 atas mandat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, di mana lembaga ini mempunyai beberapa peranan penting. Yang pertama adalah untuk mengawasi produk halal, yang kedua untuk mengatur standar halal, dan yang ketiga untuk memberikan sertifikasi halal. Selanjutnya yang keempat ada Kementerian Perdagangan dan juga Bea Cukai. Kementerian Perdagangan memiliki beberapa peranan yang penting. Yang pertama adalah untuk merumuskan kebijakan ekspor dan impor. Dan yang kedua ada memberikan izin ekspor dan impor. Dan yang ketiga untuk mengatur standar mutu barang, di mana agar sesuai dengan regulasi yang ada. Dan untuk Bea Cukai memiliki beberapa peranan penting pula. Yang pertama adalah untuk
melaksanakan tata laksana ekspor dan impor di lapangan. Yang kedua, untuk memungut bea cukai, bea masuk dan juga bea keluar, dan untuk mengawasi keluar masuknya barang agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Oke, di poin kelima kita punya Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Nah, Kemenperin ini termasuk kementerian yang sangat krusial ya dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, Kemenperin ini juga memiliki beberapa regulasi. Di antaranya adalah menerapkan SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, selain itu Kemenperin juga mendukung sertifikasi halal, yaitu melalui program Halal Industrial Estate Indonesia. Itu tujuannya untuk meningkatkan daya saing ekspor produk halal ya keluar. Nah, Kemenperin juga mempunyai program yaitu Making Indonesia 4.0, berfokus pada peningkatan daya saing produk nasional di pasar ASEAN dengan meningkatkan kualitas SDM, mendorong adopsi teknologi digital melalui program seperti PIDI 4.0 dan Smart IKM. Nah, manfaat dari industri 4.0 ini adalah konsumen bisa menikmati produk dan layanan modern inovatif dan kompetitif di pasar ASEAN. Dampak dari produk ASEAN yang harus memenuhi standar nasional, yang pertama dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk yang sudah memiliki label halal atau SNI memberikan bukti bahwa produk aman, higienis, dan sesuai dengan prinsip syariat atau standar nasional yang sangat penting bagi konsumen muslim dan konsumen yang peduli terhadap kualitas. Contohnya ada makanan, minuman, kosmetik, helm, dan lain-lain. Yang kedua, peluang pasar yang lebih luas. Produk yang sudah memenuhi standar nasional akan lebih mudah diterima oleh negara tujuan baik di dalam maupun di luar ASEAN karena sudah melalui proses verifikasi yang ketat. Dampak negatifnya yang pertama, hambatan bagi UMKM. Karena UMKM seringkali memiliki keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya manusia, dan akses teknologi, sehingga sulit untuk beradaptasi dengan standar yang lebih tinggi dan bersaing di pasar bebas. Contohnya ada jamu, singkong, keripik ikan, dan lain-lain. Habis itu ada kesenjangan harga. Produk yang memenuhi standar nasional cenderung memiliki harga yang lebih tinggi dan dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi dan membuat produk berkualitas menjadi kurang terjangkau bagi sebagian masyarakat. Contohnya ada helm full face dengan label SNI dijual sekitar 300.000 sampai 1 jutaan, tapi helm tanpa ada label SNI-nya cuma dijual seharga 50 sampai 100.000. Selanjutnya ada dampak dari kawasan industri halal memperkuat posisi Indonesia sebagai hubungan halal ASEAN. Yang pertama, akses ke pasar muslim global. Dengan adanya kawasan ini, produk halal Indonesia dapat lebih mudah menembus pasar global, khususnya negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Contohnya produk skincare, lipstick, sabun herbal dengan label halal yang dapat menembus pasar Malaysia, Pakistan, hingga negara Eropa dengan komunitas muslim besar. Yang kedua, kawasan industri halal secara langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor halal. Dampak negatifnya yang pertama, proses regulasi halal yang kompleks termasuk proses sertifikasi yang rumit dan memakan waktu, menjadi kendala dan beban bagi pelaku industri terutama yang berskala kecil. Yang kedua, UMKM seringkali belum mampu memenuhi standar sehingga memerlukan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan akses terhadap keamanan pangan, teknologi, modal, dan pasar. Harmonisasi regulasi dalam perdagangan internasional berarti penyelarasan antara peraturan domestik dengan standar dan prinsip yang berlaku di ranah global. Dampak positifnya, satu, berpotensi meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta meningkatkan arus investasi asing. 2. Meningkatkan nilai ekspor Indonesia, terutama pada produk-produk unggulan seperti hasil pertanian, tekstil, dan industri kreatif. Adapun dampak negatifnya yaitu memicu persaingan yang lebih ketat dengan produk impor. Produk lokal harus mampu meningkatkan kualitas dan daya tariknya, terutama dalam menghadapi produk-produk dari negara yang memiliki biaya produksi yang lebih rendah. Poin keempat, yaitu hambatan dan tarif bisa muncul bila standar tidak seragam. Penghapusan hambatan ini juga salah satu komponen upaya regional untuk meningkatkan perdagangan interregional. Namun dalam praktiknya, agenda integrasi terutama berfokus pada tarif yang telah dikurangi menjadi rata-rata 0,2%
seperti tarif, kuota, dan regulasi non-tarif lainnya yang bertujuan untuk menciptakan pasar global yang lebih terbuka dan kompetitif. Dampak harmonisasi standar industri antara Indonesia dan ASEAN memang dapat mengurangi hambatan non-tarif dengan menyelaraskan aturan kualitas, pelabelan, dan standar produk, sehingga mempermudah perusahaan untuk berdagang dan bersaing di kawasan regional. Harmonisasi SNI dan standar ASEAN mengurangi hambatan non-tarif dengan cara yaitu pertama menyelaraskan standar produk. Nah, ada juga mempermudah akses pasar, meningkatkan efisiensi produksi, menghilangkan persyaratan yang diskriminatif, dan juga mendukung perdagangan barang. Kemudian saya akan membacakan tentang dampak terhadap konsumsi. Yang pertama, kepercayaan dan keyakinan dalam membeli. Keberadaan label halal, SNI, dan informasi gizi meningkatkan rasa percaya diri konsumen ketika membeli produk. Dengan adanya label resmi, mereka merasa yakin bahwa produk tersebut aman, berkualitas, dan sesuai aturan. Misalnya Indomie jelas menampilkan logo halal dan SNI di kemasannya, membuat konsumen lebih tenang saat membelinya dibanding produk tanpa label. Yang kedua, minat beli meningkat atau keputusan pembelian positif. Label dan sertifikasi juga mendorong minat beli konsumen cenderung memilih produk yang jelas status halal dan kualitasnya, karena dianggap lebih terpercaya. Sebagai contoh, Kenzer Nugget yang memiliki logo halal akan lebih menarik minat konsumen dibandingkan snack kiloan polos yang hanya dikemas plastik tanpa keterangan apapun. Ketiga, perubahan pola konsumsi produk yang aman, sehat, dan bersertifikat. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga dan rasa, tetapi juga kualitas, keamanan, serta nilai gizi. Contohnya, Ultramilk yang menampilkan label nutrisi di kemasan membuat konsumen bisa menilai kandungan gizi sebelum membeli. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dalam memilih produk. Keempat, preferensi produk lokal bersertifikat. Konsumen semakin menghargai produk lokal yang sesuai dengan standar nasional. Produk lokal yang sudah berlabel halal dan SNI seperti teh botol sosro lebih mudah diterima dan dipercaya masyarakat, bahkan mampu bersaing dengan produk impor yang tidak selalu memiliki sertifikasi jelas. Yang kelima, perlindungan konsumen. Regulasi ini memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat. Dengan adanya standar, konsumen terhindar dari produk yang tidak aman atau tidak jelas asal-usulnya. Contoh, susu Bear Brand yang memiliki label halal dan informasi nutrisi lengkap jauh lebih aman untuk dipilih dibandingkan jamu kemasan plastik, polos tanpa label. Perlindungan inilah yang membuat konsumen semakin selektif dalam memilih produk sehari-hari.